Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik semua. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya, agar pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akan pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen kalian satu-satu dulu ya. Ibu mohon dengarkan baik-baik. Anissa, Amar, Ayan, Fahmi, Mawar, Ranti, Sinta, Zahra. Ya, alhamdulillah ya, hadir semua anak-anak pada hari ini. Ibu senang. Untuk itu anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya satu hal pada kalian. Siapa di sini yang orang tuanya seorang pengusaha? Ya, Fahmi, usaha apa yang dilakukan? Buka toko? Oh, kios ya, kios begitu. Nah anak-anak, Ibu mau tanya, apa manfaat dari usaha yang dilakukan oleh orang tua Fahmi? Ya, silakan Zahra. Ya, benar ya. Manfaatnya itu kita sebagai masyarakat dapat membeli kebutuhan-kebutuhan pokok yang kita butuhkan ya di tokonya Fahmi. Ya, hebat anak-anak semua. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasikan usaha-usaha apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, dengan membaca teks cerita tentang usaha di sekitarku, siswa mampu mengidentifikasikan posisi dan peranan Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, ada yang tahu maksud dari usaha? Ya, silakan. Apa manfaatnya? Ayo, siapa yang tahu manfaat dari usaha? Ya, silakan. Nah, benar ya. Jadi, usaha itu merupakan suatu kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, dan badan kita untuk mencapai suatu tujuan. Dan manfaatnya itu, manfaat dari usaha itu agar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Salah satunya itu adalah menghidupi kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak, Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video bersama-sama. Simak baik-baik ya video ini. Nah, anak-anak, setelah menonton video tadi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, usaha apa yang dilakukan dalam video itu? Ya, benar ya, dia berjualan kue. Dari video tadi, Ibu mau tanya, ciri-ciri seorang pengusaha itu seperti apa? Ya, benar ya, ciri-cirinya itu salah satunya kita harus memiliki rasa percaya diri ya. Terus kita harus memiliki kreativitas dan juga pantang menyerah. Nah, dari video tadi, sifat apa yang harus kita hindari? Ya, benar ya. Banyak sifat-sifat yang harus kita hindari sebagai pengusaha. Salah satunya itu adalah sifat iri. Kenapa? Karena kita itu memiliki rezeki dan porsi kita masing-masing ya. Jadi kita tidak boleh iri kepada jualan orang lain atau usaha yang dilakukan oleh orang lain. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu minta untuk membuka buku kalian, buku siswa halaman 63 pada subtema 2 tentang usaha di sekitarku, pembelajaran pertama. Ya, sudah semua? Nah, anak-anak, ayo sama-sama mengamati gambar ini ya. Kita amati gambar ini dan Ibu ingin kalian masing-masing menuliskan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan mengenai gambar ini. Ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Nah, sudah selesai ya anak-anak membuat pertanyaannya. Ayo kita perhatikan gambarnya.
Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, silakan Anissa. Ya, pertanyaannya, usaha apa yang dijalankan dan manfaatnya ya? Ayo anak-anak, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Zahra. Ya, benar ya. Usaha yang dilakukan pada gambar A, gambar pertama ini adalah usaha fotokopi. Manfaatnya adalah kita dapat menggandakan kita dapat menggandakan file-file, berkas-berkas yang kita inginkan. Salah satu contohnya nih ya, kita bisa menggandakan ini menjadi 2 atau 3 atau sesuka hati kalian. Kita juga bisa membeli alat-alat peralatan ATK ya, alat tulis kantor, atau yang sedang kalian gunakan sekarang, pensil, ada pulpen, ada penghapus, ada buku, dan lain-lainnya. Kita bisa membelinya di tempat fotokopi. Ayo, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan, Fahmi. Ya, usaha apa yang dijalankan pada gambar B dan manfaatnya ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan Amar. Ya, benar ya. Usaha yang dilakukan pada gambar B yaitu usaha pangkas rambut. Manfaatnya adalah kita dapat memotong rambut kita menjadi lebih bagus, menjadi lebih rapi, lebih ganteng, lebih cantik ya. Ayo, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Iya ya. Usaha apa yang dilakukan pada gambar C dan manfaatnya? Ya. Usaha apa yang dilakukan pada gambar C, anak-anak? Ya, benar ya. Usaha bengkel motor. Apa manfaatnya? Ya, benar ya. Manfaatnya itu kita dapat memperbaiki motor kita ketika rusak. Kita juga dapat mengganti oli dan lain-lainnya. Benar ya, anak-anak? Untuk itu Ibu ingin bertanya kepada kalian. Usaha-usaha apa saja yang kalian tahu yang ada di sekitar kalian selain pada gambar-gambar yang ada di sini? Ya, benar ya. Salah satunya adalah restoran. Apa manfaatnya? Ya, benar ya. Manfaatnya itu kita bisa membeli makanan di sana. Kita bisa makan di sana, membuat kita kenyang dan kembali sehat ya, kembali bugar. Lalu usaha apa lagi? Usaha les ya, tempat les. Tempat les apa manfaatnya? Ya, benar ya. Kita dapat menambah ilmu kita selain ilmu yang kita dapatkan dari sekolah ya. Benar, anak-anak pintar. Anak-anak, Ibu ingin kalian membaca cerita pada halaman 67. Silahkan, Fahmi, silahkan baca ceritanya. Ya, terima kasih ya Fahmi. Sekarang Zahra. Ya, Zahra boleh baca cerita pada halaman 68. Ya, baca keras-keras ya, seperti Fahmi tadi agar teman-temannya bisa mendengar. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Ya, terima kasih ya kepada Zahra dan Fahmi karena telah membacakan cerita tadi. Nah, anak-anak, dalam menjalankan sebuah roda perekonomian pada sebuah negara, negara tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Mereka membutuhkan bantuan dan kerjasama dari negara lain. Salah satu contoh kerjasamanya itu adalah pada lingkup ASEAN. Coba buka kembali halaman 63. Ya, salah satu contoh usahanya itu adalah usaha pangkas rambut. Sumber daya yang didatangkan dari luar negeri itu ada beberapa. Ada juga yang sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Sumber daya yang berasal dari dalam negeri itu beberapa contohnya seperti sumber daya manusia, tenaganya kita ya. Terus ada kursi, ada meja, dan lain-lainnya.
Nah, untuk sumber daya atau barang yang didatangkan dari luar negeri ke dalam negeri itu ada salah satu contohnya adalah mesin pangkas rambut dan lainnya. Begitu pula dengan usaha-usaha lainnya seperti usaha fotokopi dan juga usaha bengkel. Ada beberapa yang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia, ada juga yang berasal dari Indonesia. Nah, anak-anak, usaha mengirimkan barang dari Indonesia ke luar negeri itu dinamakan ekspor. Sedangkan usaha yang dari luar negeri ke dalam negeri itu dinamakan impor. Nah, begitu pula seperti teks cerita yang dibacakan oleh teman kita tadi, Zahra dan Fahmi. Salah satu contoh impor seperti mesin fotokopi tadi. Nah, ekspor yang seperti cerita yang dibacakan Fahmi dan Zahra itu ekspornya dari Indonesia ke luar negeri. Ada yang tahu? Nah, batik dan gerabah itu Indonesia sudah lama ya, sudah sejak dari tahun 2011 seperti yang dibacakan tadi, sudah lama menjalin kerjasama dengan negara lain. Indonesia mengekspor barang-barang yang dibuat dari Indonesia seperti batik dan gerabah. Nah, anak-anak, Ibu akan membagikan sebuah KPD ya. KPD ini digunakan sebagai pencapaian kalian atau pemahaman kalian mengenai materi yang kita bahas tadi. Ini. Nah, Ibu memberikan waktu mengerjakan selama 10 menit. Ayo, silakan dikerjakan. Nah, sudah selesai. Ibu akan memeriksa pekerjaan kalian. Nah, anak-anak, Ibu sudah menilai pekerjaan yang kalian lakukan. Ibu akan membaginya ya. Ya, alhamdulillah ya. Pekerjaan-pekerjaan yang kalian kerjakan itu memuaskan semua. Tidak ada yang mengulang. Alhamdulillah, itu artinya kalian sudah paham ya tentang materi hari ini. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, karena sudah sampai di penghujung pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan terkait materi yang telah kita pelajari hari ini. Ayan, silahkan. Ya, terima kasih ya Ayan. Jadi, kesimpulan pada materi yang telah kita pelajari hari ini yaitu ada berbagai macam usaha-usaha yang ada di sekitar kita seperti usaha fotokopi, pangkas rambut, bengkel dan lain-lain ya. Nah, kita sebagai pengusaha itu tidak boleh memiliki sifat-sifat yang buruk. Salah satunya itu seperti sifat iri. Sifat iri kepada pencapaian hasil usaha yang dimiliki orang lain. Tidak boleh ya. Karena rezeki yang ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah, itu sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kita tidak boleh iri ya kepada pencapaian orang lain. Nah, ada beberapa barang yang didatangkan dari luar negeri dan ada juga barang yang berasal dari dalam negeri untuk membantu atau menunjang usaha yang kita lakukan. Nah, barang-barang yang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia dinamakan apa? Nah, benar, impor. Sedangkan barang yang dikirim dari Indonesia ke luar negeri disebut apa? Nah, benar ya, disebut ekspor. Pintar anak-anak semua, sudah bisa ya. Nah, anak-anak, sebelum kalian pulang, Ibu ingin memberikan PR. Nah, PR ini mengenai laporan ya, PR laporan dikumpulkan minggu depan. Ibu bacakan ya, tulis. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Selain yang kita pelajari tadi ya, selain yang kita sebutkan tadi seperti mesin fotokopi dan lain-lainnya. Dalam lingkup ASEAN, dalam negara-negara lain ya yang ada di dalam ASEAN. Nah, yang kedua,
apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Selain yang kita sebutkan tadi ya, selain yang kita pelajari pada hari ini, dari berbagai negara yang ada di ASEAN ya, masing-masing negara itu minimal dua barang yang diekspor atau yang diimpor oleh negara tersebut ya. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan sebuah pesan. Jadilah seorang pengusaha yang jujur, yang tidak iri, yang bekerja keras, dan lain-lainnya ya. Untuk itu, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Untuk itu Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.